illallah, la ilaha 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 illallah. Makalah yang mulia pada malam hari ini, ajaran-ajaran yang diangkat dalam majelis pengkajian tauhid tasawuf. Kita simak, kita dengar bersama-sama. Yang pertama, Abuya kita mengajarkan agar kita dapat melakukan syariat yang baik. Ini utama sekali. Bagaimana syariat yang baik? Umpamanya dalam kita melakukan salat, kita tahu syarat dan rukunnya, baik itu rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Kita tahu ilmunya dan kita amalkan. Dan juga salat ini kita yakini, kita junjung tinggi bahwasanya salat ini adalah perintah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhkan yang haram dalam segi ibadah dan muamalah. Dalam segi kita berhubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Tahu kita batas-batasnya, dapat kita gaul yang baik dengan sesama manusia. Ini yang pertama yang diangkat dalam ajaran tauhid tasawuf, bersyariat yang baik. Yang kedua, dapat berakhlak dengan akhlak yang terpuji, seperti sabar dan tawadu. Bagaimana berakhlak terpuji? Seperti sabar. Umpamanya kita dianjurkan mendakwahkan tauhid tasawuf. Tujuannya adalah mensyariatkan orang yang belum bersyariat dan menghakikatkan orang yang telah bersyariat, tentunya melalui tarikat yang dibawa oleh abuya kita. Nah, dan juga tawadu. Jangan kita merasa bahwasanya kita sudah bertarikat, kita sudah suluk, kita lebih baik daripada orang yang belum suluk. Nah, ini bahaya. Justru ilmu tasawuf ini mengajarkan bukan merasa diri alim, tapi mengetahui aib, mengetahui sifat-sifat nafsu yang jelek yang ada pada diri kita, bukan yang ada pada orang lain. Dan kita perbaiki, kita latih-latih. Kalau dulu kemauan nafsu kita kepada dunia, maka cahaya dunia yang ada di dalam batin kita, sehingga cahaya Allah itu tidak nampak, tidak kelihatan. Nah, untuk membuka dinding hijab hubud dunia ini, maka kita perlu pergi kepada para warasatul anbiya, para ulama penerus Nabi. Dan alhamdulillah Allah telah menganugerahkan kepada kita seorang mursyid yang kamil mukamil. Apa mursyid kamil mukamil itu? Mursyid yang sempurna dan lagi sempurna, dan dia juga bisa menyempurnakan akhlak muridnya. Pak Yuri baru 2 hari dah beda akhlak, dah baik jalan. Baru pulang. Cahaya pun sudah, alhamdulillah. Nah, ini kita melatih-latih diri kita.
agar kita dapat bersifat sabar dan tawadu. Kami ini membaca saja ini. Baru belajar sama-sama kita. Kalau untuk mendapatkan rasa itu perlu kita bermujahadah, perlu kita berhimmah kemauan yang kuat untuk bersuhbah dengan abuya kita, agar apa yang ada di dalam batin abuya, kalaupun kita tidak masuk semuanya, ini menatap beliau saja. An-nadharu ilal alimin ibadah. Menatap seorang yang alim adalah ibadah. Habib Al-Idrus mengatakan, janganlah engkau menyepelekan memandang wajah ulama sekalipun dia dari baliho. Dari baliho saja, dari gambar foto ulama saja, kita tidak boleh menyepelekan memandang ulama itu. Maka salah satu cita-cita kami, di kantor gubernur kita ada foto Abu dan foto Abuya Mudawali, dan itu sudah dibeli oleh Pak Gubernur kita. Nanti cetak yang lain. Agar apa? Karena memandangnya dengan rasa cinta, dengan rasa senang, dapat menggugurkan dosamu, kata Al-Habib Al-Idrus. Memandang wajah ulama saja dengan rasa cinta, senang hati kita, dapat menggugurkan dosa-dosamu, termasuk dosa besar. Begitulah kemuliaan derajat yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah. Yang ketiga, ajaran apa yang diangkat Abu? Yaitu dapat bermakrifat dengan tauhid, baik awam, khawas dan khawasul khawas. Ini agar kita dapat bermakrifat. Kenapa kita harus bermakrifat? Karena hadis Nabi mengatakan, awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Jadi awal agama itu adalah mengenal Allah. Sedikit kami telah minta izin kepada wali tadi. Dalam sarah ini kami minta izin, kami membaca kitab karangan Abuya, ayahanda Abuya kita, Syekhul Islam Abuya Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi bin Abuya Syekh Haji Salim Palito, sampai kepada Sayyidina Utsman bin Affan, sanad beliau, yang judulnya Tanwirul Anwar. Kita simak bagaimana bermakrifat dengan tauhid awam, tauhid khawas dan khawasul khawas. Di dalam kitab Tanwirul Anwar ini halaman 31, di sini ada soal dan jawab. Soal, dan mana makrifat itu? Berapa perkara? Beri fatwa akan kami. Bermula makrifat itu atas 3 perkara. Pertama, makrifat orang syariat. Kedua, makrifat orang tarikat. Dan ketiga, makrifat orang hakikat. Apa perbezaan antara yang 3 itu? Dia makrifat itu ada 3 perkara, seperti yang disebutkan Abuya kita dalam makalah ini. Adapun makrifat orang syariat itu yaitu mengenal segala hukum yang zahir, seperti mengenal halal dan haram, sah dan batal, makruh dan mubah, fardu dan rukun dan syarat. Adapun makrifat orang tarikat itu yaitu mengenal barang yang sia-sia. Apa barang yang sia-sia? Seperti riya.
kita sedekah tapi kita ria. Ini kita harus mengenal makrifat, berarti kita telah bermakrifat orang tarikat. Seperti ria dan ujub dan sum'ah dan takabur, hasad dan sebagainya, daripada sifat mazmumah yang dicela oleh syarak, dan mengenal kasih sayang Allah Ta'ala akan hambanya, dan mengenal baik dan jahat, dan zahir dan batin, dan makrifat orang hakikat itu, yaitu antara tanzih wa tasbih. Apa itu tanzih wa tasbih? Kita mengenal Allah, makrifat awam, kita mengetahui sifat yang wajib bagi Allah yang 20, yang mustahil 20, yang harus satu ada pada Allah, yang sering kita guru-guru kita mengulang-ulang. Begitu juga pada Nabi kita ada 4 sifat yang wajib, ada 4 sifat yang mustahil, dan ada satu sifat yang harus. Itu kita wajib mengetahui. Ini kalau kita sudah mengetahui ini, kita baru dikatakan makrifat orang awam. Kalau kita tidak mengetahui ini, kita makrifat taklid. Makrifat taklid untuk mengikuti. Contohnya, kamu yakin ada Allah? Yakin. Apa buktinya? Kita tidak tahu mengatakan apa bukti ada Allah. Ini, tapi kita tahu, dengar-dengar ceramah bahwasanya Allah itu ada. Namun tidak dapat kita mengungkapkan secara dalil akli dan nakli. Kalau kita mengetahui dalil akli, bukti Allah ada alam. Tidak mungkin ada alam tidak ada yang menciptakan. Kita wajib mengetahui itu. Mana ayatnya? Wallahu alladzi khalaqakum. Bukan, maaf, salah. Wallahu khalaqal. Ini dah. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya. Wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, baik itu di tengah, di atas dan di bawahnya. Itu seluruhnya Allah yang menciptakan, termasuk diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita, sampai daki kita, itu tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makrifat. Makrifat orang mubtadi, awal. Di makalah ini baik kita bermakrifat awam atau bermakrifat khawas. Khawas itu bermakrifat orang tarikat, hudur hati dia kepada Allah, kemauan hati dia berjalan menuju Allah. Nah, makrifat orang hakikat, dia mengenal Allah, itu umpamanya tidak terlepas daripada tanzih wa tasbih. Tanzih ini bagaimana? Kita meyakini Allah bersifat melihat. Bagaimana kita meyakini sedangkan kita tidak pernah melihat Allah? Tapi kita meyakini bahwasanya Allah bersifat melihat. Nah, ini tanzih wa tasbihnya itu kita pandang diri kita saja bisa melihat. Masa yang memberi penglihatan tidak bisa melihat? Namun harus kita tanzihkan. Umpamanya melihat kita ini tidak sama dengan melihatnya Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Namun kita yakini. Jadi bagaimana juga melihat Allah? Hanya Allah yang mengetahui. Dapat ini kita ini ya. Kita lanjutkan. Dan tiada terdinding pandang yang zahir akan yang batin.
dan tiada terdinding pandang yang batin akan yang zahir. Dan mana yang dinamai syariat dan mana yang dinamai syariat itu engkau sembah akan Allah Ta'ala dan engkau kerjakan segala suruh dan menjauhi segala yang ditegah oleh syarak. Ini kita balik lagi ke makalah setelah kita baca kitab Tanwirul Anwar ini. Kenapa kami baca ini? Karena ada segelintir apa yang diajarkan Abu ini tidak diajarkan Abu Yahuda Wali. Itu Wali. Ini kita baca makalah Abu Ya, ajaran-ajaran yang diangkat dalam majelis pengkajian Tauhid Tasawuf, lalu kita membuka kitab Tanwirul Anwar. Sama Wali. Kita teruskan. Tarikat itu yaitu engkau sembah akan Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal. Di makalah ini dijelaskan juga tadi. Dan engkau amalkan barang yang engkau ketahui. Dan adapun yang dinamai hakikat itu seperti engkau pandang Allah Ta'ala dengan cahaya yang dia pertaruhkan Allah pada sama tengah hatimu. Ini di dalam tawajuh Abuya kita. Asma Allah kita pandang. Ada lafaz Allah di tengah hati kita. Hati itu letaknya 2 jari di bawah nenen kita sebelah kiri, agak ke kiri. Itu tengahnya itu. Kita pandang di situ. Ada cahaya yang dipertaruhkan oleh Allah ke dalam batin kita itu. Dan adapun yang dinamai hakikat itu seperti engkau pandang Allah Ta'ala dengan cahaya yang dipertaruhkan Allah pada sama tengah hatimu. Dan adapun makrifat itu lingkup meliputi pada sekalian badan. Jadi dari makrifat tauhid awam kepada makrifat tauhid khawas. Dari kita mengenal Allah, mendapatkan Allah melalui dalil akli dan nakli, ini tauhid awam namanya. Terus kita melangkah berjalan untuk merasakan keberadaan yang kita kenal oleh dalil akli dan dalil nakli tadi, yaitu melalui hati kita. Ini tauhid tasawuf atau tauhid khawas. Lalu kita berjalan lagi untuk kita bisa bersama-sama Allah, yaitu melalui sir dan ruh kita. Ini tauhid sufi, tauhid jami, tauhid hakiki. Atau Abuya kita mengatakan tauhidnya hamba-hamba Allah khawasul khawas yang sudah tenggelam. Sayyidina Ali mengatakan karamallahu wajhah, orang-orang yang telah bertauhid khawas ini, yang pertama sekali wafil fanai, wafi fanai fana fanai, wafil fanai wajadta anta, dalam fanaku maka fana pulalah fanaku itu, di kefanaanku itu tampaklah engkau. Ini ungkapan Sayyidina Ali. Maka untuk kita mendapatkan Allah, kata Abu kita, keluarlah engkau dari diri engkau agar bertambah tauhid engkau. Wa in khiftu bada wa in bada ghayabani, hilang aku nyatalah engkau, nyata engkau hilanglah aku. Jadi yang ada semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Banyak kekurangan kami mohon maaf.
Mudah-mudahan bermanfaat khususnya pada diri kami dan juga pada semua jamaah yang telah berhadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan murabbi kita yang kita cintai, yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan keberkahan yang Allah berikan kepada Abuya kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.